dapat depo, dapat orderan gobok teman-teman, bawa cat aja 2 timba, dapat depo bangunan. Kita cus ke Jimbaran, bawa ke Jimbaran, ongkosan 200 teman-teman. Oke, nanti lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita keluar depo teman-teman, kita kirim ke Jimbaran alamatnya teman-teman. Ongkosan 200, gobok bawa cat 2 timba besar teman-teman. Ini Pak Kembar jalanin order online gobok dari depo bangunan ya teman-teman. Tetap terus bersama Pak Kembar, ikutin terus video-video konten Pak Kembar channel. Silahkan di subscribe, like, komen, dan pencet tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputaran Espas tua Pak Kembar. Oke, kita menuju Jimbaran. Nanti kita lanjut lagi videonya ya. Kita stop dulu biar nggak bosan teman-teman ya. Basah mobilnya teman-teman, tapi di Pak Kembar ini belum turun, masih gerimis atau orang Jawa bilang telatik-telatik gitu teman. Jadi Pak Kembar informasikan lagi. Nah ini Espas dibuat angkutan online. Apakah masih mampu? Masih teman-teman. Pak Kembar nyatakan atau Pak Kembar deklarasikan mampu, layak teman-teman. Tetap seperti Pak Kembar mengedukasi khususnya bagi pemula dan bagi budget yang terbatas. Jadi Pak Kembar nggak ngomongin budget yang melimpah loh ya. Kalau yang melimpah ya cari baru ya jelas enak kan gitu ya teman-teman. Ini budget yang terbatas untuk memulai usaha. Pak Kembar rekomendasi Espas. Kenapa? Selain tahun armadanya ini dapat mudah teman-teman, tahun muda dengan harga yang relatif murah, tapi dapat armada tahun muda dibandingkan dengan kompetitornya teman-teman, seperti Suzuki, Mitsubishi itu dengan tahun yang sama itu harganya sangat-sangat jauh berbeda. Makanya disitulah kelebihan Espas Moto2 ini teman-teman. Jadi kenapa kok bisa murah? Nah, karena banyak orang, banyak peminat yang bilang ini rewel, ini mogokan. Jadi dipakai itu katakanlah sangat-sangat menakutkan bagi khususnya yang pemula, apalagi yang belum bisa nyetir atau baru-baru bisa nyetir atau baru-baru bisa beli armada itu. Ya logikanya ya teman-teman, karena kan kurang pengalaman, nggak ngerti kendaraan, cara merawatnya kan nggak ngerti ya teman-teman ya. Itu logikanya sederhana ya jelas. Tetapi Pak Kembar sampaikan lagi, kalau kompetitornya itu dengan tahun segini itu bisa 2 kali lipat harganya. Apakah menjamin awet? Ya enggak juga, tinggal pemakaian tuh teman-teman dia tuh. Logikanya yang kuat, bagus. Kalau pemakaiannya, perawatannya kurang, dia kan juga toh umur kendaraan, umurnya spare part itu kan juga terbatas ya teman-teman. Kalau waktunya soa ya dia pasti soa gitu. Espas ini memang tidak dipungkiri kendalanya itu yang ditakutkan bagi sopir-sopir itu yaitu memang. Tapi melalui video Pak Kembar sekali lagi sampaikan ya toh, Pak, teman-teman nggak usah takut gitu loh. Jadi video-video Pak Kembar ini jadikanlah motivasi
jadikanlah pengalaman pembelajaran. Oh iya, saya berkaca dari video Pak Kembar bahwa oh espasnya Pak Kembar aja mampu dibuat harian. Bahkan video-videonya nyata, setiap hari Pak Kembar pakai mobil Motuba Espas ini teman-teman gitu loh. Makanya Pak Kembar kasih tahu sudah beli, nanti lihat terus video Pak Kembar, like, comment, subscribe. Di situ nanti teman-teman melihat oh cara mengatasinya, kendaraannya begini. Oh cara merawatnya begini gitu. Oh cara cari armadanya yang Espas tua yang masih layak, bagus begini. Di video Pak Kembar itu nanti teman-teman bisa buat perbandingan gitu loh. Kan sering Pak Kembar sampaikan di video-video Pak Kembar itu ya. Itu makanya sekali lagi Pak Kembar sampaikan khususnya bagi pemula gitu. Nggak usah takut gitu. Ya. Jadi karena video Pak Kembar ini pembelajaran gitu. Jadi Pak Kembar ini apa adanya real Pak Kembar sampaikan, hari-hari pakai ini, pakai Espas, mogok apa enggak. Ini kan hujan ya, nih saksikan. Nanti pas musim hujan Pak Kembar videokan lagi teman-teman. Gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti teman-teman tulis komen di sini. Tulis komen jika teman-teman penasaran gitu. Seputaran Espas teman-teman ya. Seputaran merawat Espas. Itu ya. Ini Pak Kembar udah mau dekat teman-teman. Kan kemarin udah video ini ya, video di jalan ini ya teman-teman. Yang Pak Kembar bilang ini jalan arah Ayana itu. Jadi daripada bosen, mungkin di sini dulu teman-teman. Sekali lagi teman-teman ikutin terus channel Pak Kembar bersama Espas Motubanya. Teman-teman like, komen, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar teman-teman ya ini Espas ini begini ini Espas. Oh ini sejenis. Kalau itu banyak sejenis dengan mobil Pak Kembar. Cuma punya Pak Kembar banyak potong dikit itu teman-teman biar ramping gitu. Itu nyata di video Pak Kembar nanti upload terus seputaran Espas teman-teman. Oke ya mungkin di sini dulu teman-teman. Biar teman-teman nggak bosen. Caranya teman-teman kalau mau mendukung channel Pak Kembar supaya berkembang, like, comment, subscribe ya teman-teman. Oke. Nanti Pak Kembar videokan lagi teman-teman. Ini kayaknya seru sih, tapi hujan ini seru sebenarnya. Gak apa-apa lah, nanti kalau sudah pulangnya aja teman-teman ya, nunggu hujannya lebih kencang, seru teman-teman. Oke, di sini dulu teman-teman. Wah ini truknya nggak kuat teman-teman, tanjakan ya. Berat ya, teriak ya. Padahal ringan, bata ringan, tapi berat. Namanya bata ringan, tapi berat, aneh ya teman-teman ya. Oke lah, di sini dulu teman-teman. Nanti Pak Kembar lanjutkan lagi ya. Oke? Sebentar. Oke, sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu, sabar teman-teman, oke? Teman-teman ini di villanya teman-teman. Maut villanya coy. Nih, jos nih. Mantap nih. 2 ton ini coy. 2 ton coy, saya di sini coy. Wah, mantap. Ini orderan gobok coy. Tanpa tali coy katanya ownernya coy. Jangan cacai jadi tanpa tali jadi lari 100 katanya. Ini coy. Ini nanti habis coy. Ini bakalan habis nanti. Tanah-tanahnya ini sudah akan jadi villa semua teman-teman. Nih. Ini besok ini udah ngeri teman-teman. Oke. Bersama Titipane Gusti. Oke. Teman-teman bersama Pak Kembar lagi teman-teman, nih jalan di dalam villa-villanya kayak gini teman-teman, biar teman-teman tahu di luar Pulau Dewata Bali ini jalannya nih, villanya masuk di dalam teman-teman.
udah jadi villanya kayak gini-gini. Itu nggak sembarangan masuk teman-teman. Kalau yang tadi belum jadi ya teman-teman ya. Kalau udah jadi, masuk nggak sembarangan teman-teman. Ini yang udah jadi, jalan di depan nih teman-teman. Kalau masuk ke dalam, ya setapak teman-teman. Setapak. Di satu mobil ya teman-teman kok setapak. Jalan di dalam ya kecil. Tuh pegawainya teman-teman tuh nyari makan biasanya teman-teman. Gimana warung nggak ada teman-teman? Jadi ya harus keluar teman-teman nyari makan, kopi ya keluar teman-teman. Mana nggak ada orang dagang. Ini agak tanjakan di I1 teman-teman nih. Ini agak tanjakan di I1 tapi mana nggak ada masalah teman-teman. Espasa mau tanjakan kayak apa itu bener kok. Kalau teman-teman tuh nggak ngerti takut ini tanjakan biasa aja nih. Berhenti di tanjakan ini ya. Kalau untuk apa teriak mesinnya kan nggak teriak. Santai biasa teman-teman tuh. Armada Espas kalau sehat itu wes mau tanjakan mau apa sama dengan yang baru tuh ya nggak kalah lah teman-teman gitu loh. Maksudnya itu ya harus sama dengan baru enggak, maksudnya kan ya imbang. Yang baru kuat ini Espas juga kuat gitu loh. Bukan nanti kan nggak relevan kalau Pak Kemar bilang sama dengan yang baru ya kan jelas beda ya orang baru sama tua kan, tapi kekuatannya nggak kalah gitu teman-teman ya. Sekali lagi kekuatannya nggak kalah gitu. Yang dibayangin orang itu, mogok tanjakan nggak kuat. Kuat bener-bener kuat nih teman-teman tanjakan ini. Ya tapi kembali lagi Pak Kemar sampaikan tuh ya harus dirawat itu loh teman-teman. Kalau nggak dirawat ya biarpun muda loh, nggak dirawat ya nggak kuat ya, kurang sehat mesinnya. Pak Kemar udah selesai teman-teman ya, udah selesaikan order tadi. Sekarang Pak Kemar pulang teman-teman sambil online lagi pelan-pelan. Itu sopirnya buru-buru teman-teman. Jadi mungkin keburu kebelet ke WC makanya dia main salib, main sledot gitu. Tapi biarkan saja teman-teman. Mungkin keburu-buru mau ke belakang kan, mau ke kamar mandi mungkin. Toh buktinya nggak bisa ngebut lagi, orang memang antri teman-teman gitu. Nah, itu namanya sopir yang tidak berkawan itu namanya. Udah nggak ngebel, main pecok namanya itu. Itu namanya sopir tidak berkawan. Itu mau nyalip lagi ke apa, orang memang padat teman-teman ya toh. Biasanya karakternya itu angkuh, karakter supir yang gini nih angkuh gitu. Jadi bukan jelek-jelekin enggak ya, maksudnya ya kita di jalan ya harus bagus ya. Kalau ada apa-apa di jalan tuh kan sesama pickup tuh saling tolong menolong ya teman-teman ya. Jadi ya sebegitulah, yang penting kita nggak ujaran kebencian, kita nggak jelek-jelekin. Cuma tak sampaikan ya di jalan itu ya harus sosialisasinya harus bagus. Kan nggak mungkin kita itu sendiri, ada apa-apa sendiri, pasti kan perlu bantuan orang lain, apalagi sama pickup ya teman-teman ya. Mungkin itu sedikit pesan dari Pak Kembar, harus kita itu baik, sopan santunnya berkendara harus dijaga. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, video-video dari Pak Kembar. Nanti Pak Kembar lanjut lagi di video-video yang berikutnya. Oke.